ada new normal bagi umat Kristen yang mungkin berbeda dengan apa yang dijalankan di dunia. Dan kita dapat melihat bahwa pandemi ini sesungguhnya sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, dengan virus yang sekecil itu melumpuhkan seluruh dunia ya, saudara-saudara. Ini merupakan hal yang saya yakin mempunyai tujuan dan maksud tertentu dari Tuhan. Nah, sekarang yang penting adalah apa sih yang Tuhan hendaki bagi umatnya. Saya rasa itu merupakan hal yang mungkin merupakan yang paling penting, yaitu apa sih yang kita harus lakukan. Dan tentu kita juga tahu tidak sedikit yang anak Tuhan pun menjadi korban. Ya, sebelumnya saya sendiri percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak bisalah dijangkiti dengan virus ini, tapi kenyataan bukan demikian. Jadi apa yang saya alami sesungguhnya setelah pandemi nggak lama, saya mulai mencari wajah Tuhan, ya, berdoa dan berpuasa. Dan memang dalam doa puasa itu saya mendapatkan banyak hal yang menjadi pesan Tuhan. Dan salah satunya tentunya yaitu rencana kami untuk pindah rumah, saudara-saudara. Saya rasa Deborah dan Sonia tahu kami sebelumnya dapat visi waktu saya berdoa di India, yaitu di tempat DGS di Nakaran yang selalu dibawa ke surga. Jadi tempat itu kami datang berdoa. Dan Tuhan melihatkan kepada istri saya sebuah truk yang besar, yaitu untuk pindah. Tapi kami tidak begitu tanggapi mengingat masih banyak pelayanan yang kami harus jalankan di Jakarta. Ya, kami tidak terlalu mencarikan, tetapi kita juga tahu bahwa harus pindah. Dan kemudian pikiran kami ya pindah paling juga dekat-dekat, apalagi di Alam Sukra, di Serpong. Saya pikir itu tempat bagus banget. Dan ada Deborah dan kawan-kawan. Saya udah excited itu. Iya, bukan Deborah saja, kami excited. Satu tahun lebih yang kita cari tempat itu. Selalu ada, kemudian diambil orang atau bagaimana. Saya juga kecewa juga ini nih. Akhirnya justru lewat doa puasa itu saya mulai mencari Tuhan. Saya tanyakan Tuhan, apakah ini mungkin kami salah langkah, mungkin kami tidak dengar dengan baik. Dan dalam doa puasa itu baru timbullah bahwa Tuhan menghendaki kami untuk pindah bukan saja rumah tapi kota ya. Jadi bukan di Jakarta tetapi ke kota yang lain begitu. Dan tentu pada saat kita terima pindah ke Bali, saya terkejut dan saya juga takut karena langkah ini merupakan langkah yang besar. Sehingga kami tidak berani terlalu agresif mau menyatakan, tetapi minta beberapa hamba Tuhan dari luar, yaitu mereka yang dekat dengan Tuhan, nabi-nabi dari Pakistan dan juga dari Sri Lanka, untuk doakan kami apakah ini benar dari Tuhan atau hanya keinginan kedagingan saya. Ini yang merupakan satu hal yang susah. Saya belajar satu hal, yaitu untuk mendoakan orang lain, bernubuat, itu lebih gampang karena tidak ada hubungan dengan keinginan pribadi. Dan kita bisa mendengar suara Tuhan bagi orang lain lebih gampang mendengar suara Tuhan bagi diri kita sendiri. Karena dari diri kita kadang-kadang ada kedagingan yang kita mau, makanya saya hati-hati minta Tuhan untuk memberikan petunjuk. Dan kemudian apa yang terjadi bahwa barusan 2 minggu yang lalu kami kebetulan ada undangan untuk melayani di SOE. Nah, di situ ke-55 tahun merayakan air menjadi anggur, saudara-saudara. Dan termasuk ada beberapa pendeta yang diundang, termasuk Ibrahim Saifuddin, termasuk juga Iin Cipto dan beberapa terkenal. Dan kami melayani di sana, dan setelah itu kembalinya kami singgah di Bali. Dan ajaibnya saudara-saudara bahwa saya ajak kawan saya secara nggak terlalu serius, saya cuma katakan teman saya di Singapura,
bro, kamu investasi aja di Bali, karena dia ada usaha di Bali, nanti saya tinggalin rumahnya. Ternyata perkataan ini yang yang tidak sengaja, tidak serius, dia tanggapi, saudara-saudara. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk beli rumah di Bali. Cari menyari, dia kasih budget, saya cuma bisa keluar 2M kurang lebih, 2 miliar untuk beli rumah dan tanah. Biasanya memang karena mungkin keadaan pandemi, ternyata ada terjual, saudara-saudara. Dan tempatnya di Ubud, itu villa, saudara, saya juga kaget, ada kolam renang, fully furnished. Akhirnya dia beli, saudara, luar biasa, dalam 2 hari itu transaksi terjadi, saudara. Dan saya seperti mimpi yang dikatakan Mazmur 126, pada saat Tuhan memulihkan Sion, kita seperti mimpi, ya, Mazmur 126. Dan tidak sangka, saudara, diberikan tempat di mana diberikan pandangan padi field tadi di depan, dan kemudian kolam renang, kamarnya 3, airnya dari bawah tanah. Jadi segala sesuatu diberikan begitu bagusnya. Saya bersyukur, dan saya rasa memang saat-saat ini, saudara-saudara, kami tidak pernah bayangkan pada saat nggak pandemi, kami justru tinggal biasa-biasa. Pada saat pandemi, kita justru diberkati yang luar biasa, saudara. Ini satu hal yang kami tidak dapat bayangkan. Tapi pujilah Tuhan, saudara, apa yang terjadi adalah saya percaya bahwa saat-saat ini, anak-anak Tuhan mungkin menurut saya adalah untuk sanggup secara pribadi mendengar dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Saya merasa itu merupakan kunci yang pertama, yaitu new normal kita adalah new normal di mana kita mempunyai suatu hubungannya begitu akrab dan sanggup, ya, secara pribadi, ya, mendengar suara Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Bukannya salah bahwa kita ke ibadah mendengar pesan-pesan pendeta, itu bagus. Tetapi untuk kita untuk menerima suatu terobosan, menerima suatu pimpinan, saya rasa mendengar remanya Tuhan merupakan hal yang amat penting saat ini, saudara. Sebab setiap kita tuh mempunyai panggilan yang khusus, saudara. Tidak ada yang lebih hebat, tetapi yang ada adalah Roma mengatakan barang siapa dipimpin oleh Roh, dialah anak-anak Allah. Jadi bagi kita yang dipimpin, maka kita akan melihat bahwa ada suatu berkat, terobosan yang terjadi dalam hidup kita. Ini keadaan sulit, saudara, dan saya yakin banget hanya lewat campur tangan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, dan mendengar suaranya secara pribadi, itu merupakan hal yang penting, saudara. Ini firman Tuhan katakan, dombaku mendengar suaraku. Dan ini menurut saya, bagaimana saya mendapat terobosan ini juga dari pertama, setelah mendengar Tuhan pimpin, kemudian saya pun berdoa banyak, saudara, dan siapa yang harus saya hubungi di Bali, saya kenal cukup banyak hamba Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ya saudara, saya diberikan kesan hanya menghubungi satu orang, yaitu orang Bali yang kami kenal, yang namanya Made. Lucu, dia juga bukan agen properti, dia juga bukan seorang hamba Tuhan, pengusaha, tetapi Tuhan bilang hubungin dia. Dan yang lain-lain saya ingin menghubungi karena mereka justru ada yang lebih pengusaha, yang lebih mengenal situasi, saya tidak tergerak. Nah, di sini yang luar biasa. Bahkan istrinya adalah property agent, agen property. Tetapi saya tidak tergerak. Nah, apa yang terjadi, dia juga pada saat dia ke Ubud secara santai, kemudian ketemu beberapa pengusaha, dia tanyakan secara santai aja, Pak, ada tempat untuk dijual nggak di sini? Kemudian ada orangnya di tengah, dia barusan kenal, adik saya lagi jual sebuah villa.
di Ubud. Begitu saudara. Kemudian apa yang Tuhan pimpin ya dari satu orang, kemudian dipimpin Tuhan juga untuk mengajar kawan saya investasi. Akhirnya sesuatu terjadi, saudara. Doa tentu penting, ya kita perlu doa sebab tanpa doa kita tidak sanggup mendengar dipimpin oleh Tuhan. Tetapi di satu pihak juga setelah mendengar suara Tuhan kita juga harus bertindak sehingga kita mendapat terobosan. Jadi bukan saja kita berdoa tapi tanpa tindakan, tapi tindakan itu sesuai dengan suara Tuhan, maka kita akan melihat terobosan itu terjadi, sudah. Sesungguhnya kami juga sulit dan apa yang terjadi, ya saya sewa dari teman saya, dia sebenarnya pun tidak menuntut, tapi ya istilahnya terserahlah, you mau bayar berapa. Yang penting dia katakan dia investasi rumah ini harus ada orang yang tinggal dan kami tinggal di situ, sudah. Puji Tuhan ya, ini luar biasa ya, luar biasa ini ya. Jadi itu yang saya percaya bahwa Tuhan katakan ya, jika engkau memiliki iman seperti biji sesawi, maka engkau dapat memerintahkan gunung itu, tampaklah kemudian ke laut, maka itu akan terjadi. Saya pelajari tentang biji sesawi ini. Kalau iman sebesar biji sesawi, apa sih biji sesawi? Kita tahu biji sesawi itu begitu kecilnya, saudara. Pada saat kami ke Israel, kami diberikan satu bungkus biji sesawi. Kecil sekali ya, saudara ya. Dan setelah saya banyak berdoa, ternyata saudara, biji sesawi itu justru sekalipun kecil, tetapi itu merupakan yang luar biasa. Karena tanaman sesawi, saudara, ini yang luar biasa saya dapatkan. Tanaman sesawi, ya, kalau di satu kebun, sudah tertanam biji sesawi itu dan bertumbuh, saudara, dikatakan susah untuk menghilangkan tanaman itu dari sebuah garden gitu, nggak bisa diangkat. Nah, sebab kenapa? Akarnya masuk ke dalam-dalam, kita bisa tebang pohonnya atau tanamannya, tetapi dia akan terus bertumbuh. Dan pohon yang dikatakan dari biji sesawi itu, saudara, tidak besar, saudara, hanya berapa feet saja, hanya berapa mungkin 2-3 meter saja. Tetapi yang luar biasanya, kenapa biji sesawi ini yang Tuhan katakan? Sebab itulah nggak gampang mati, saudara. Dan biji itu kalau tertanam satu tempat, dia akan terus bertumbuh. Kecil tapi luar biasa. Jadi apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari tentang biji sesawi, sebenarnya itu kecil. Kenapa dia kecil ya, saudara? Itu berarti bisikan Tuhan yang kecil di dalam hati kita, saudara. Merupakan rema yang kecil, yang bisik di hati kita. Nah, kalau kita tidak tanggapi, seringkali kita lewati, saudara. Saya rasa saya banyak kali juga tidak tanggapi suara yang begitu kecil di hati kita. Nah, pada saat justru kita tanggapi suara yang kecil seperti biji sesawi itu, dan kemudian kita izinkan ya, dia terus bertumbuh, maka terobosan itu terjadi, sudah. Jadi saya percaya biji sesawi yang atau rema itu merupakan hal yang memang luar biasa, saudara, bagi saudara dan saya. Dan justru inilah yang seringkali banyak dari kita suka meniru ya. Oh, ini hamba Tuhan lakukan ini, saya pun lakukan. Tapi itu belum tentu, saudara. Mungkin perintah itu berlaku bagi seseorang, tetapi belum tentu berlaku bagi saudara. Iya kan? Nah, saya memberikan suatu contoh di mana saya ingat beberapa tahun yang lalu saya mempelajari baca buku dari Cho Yonggi, 4 dimensi. Saya nggak tahu apakah saudara pernah baca buku itu. Nah, di dalam ini dia berikan suatu kesaksian di mana jemaatnya, saudara, masih muda ya,
beberapa orang pada saat mereka mau ke gereja, terjadilah banjir, saudara. Nah, karena banjir, mereka nggak bisa menyeberangi jalan, tapi kemudian salah satu dari mereka katakan, guys, kalau Tuhan bisa pimpin Musa, ya, dan laut itu dibelahkan, masa Tuhan nggak bisa lakukan hal yang sama bagi kita? Dan kemudian mereka gandengan tangan, memuji Tuhan, menyembah, mereka nyebrang, saudara. Besoknya semuanya keluar di surat kabar, hanyut meninggal. Tidak ada yang hidup. Kemudian kita katakan, loh kenapa ya? Kenapa mereka beriman tetapi gagal, saudara? Karena mereka tidak dapat rema biji sesawi. Beda dengan Musa, Tuhan katakan, angkatlah tongkatmu, maka laut itu terbuka. Musa mendengar suara Tuhan dan bertindak. Tetapi anak-anak muda itu hanya meniru, saudara. Dia bisa ingat tentang kejadian, cerita di Alkitab. Kita bisa kutip cerita Alkitab. Kita bisa tahu banyak tentang Alkitab. Tapi itu hanya sebatas logos. Jadi firman Tuhan itu lucu sekali. Logos dan rema itu tidak sama. Tuhan katakan iman datang dari pendengaran, pendengaran dari firman Tuhan. Firman itu adalah rema, saudara. Jadi iman datang dari pendengaran, tapi pendengaran itu bukan dari logos, tapi dari rema. Apa rema itu? Yaitu seperti saya katakan, Tuhan bicara kepada kita masing-masing secara pribadi, bukan secara umum begitu. Jadi yang penting adalah saudara dan saya sama-sama kita belajar dalam hal ini harus secara pribadi mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan ke saya beda dengan saudara. Tuhan perintahkan saya kembali bertindak, dan saya melihat Tuhan memberkati. Jadi sesungguhnya saudara, saya pun sebelumnya tidak seperti itu ya. Jadi pandemi ini membuat kita fine tuning gitu. Dulu ya asal dengar suara sedikit, tapi saat ini kita benar-benar perlu fine tune. Berarti betul-betul mencari suara Tuhan, menantikan Tuhan. Dan seringkali itu membutuhkan waktu berjam-jam berdoa. Nah, satu hal yang sepengalaman saya juga saya mau sampaikan. Kadang kita melihat orang lain lakukan ini, lakukan itu, mereka berhasil. Terus kemudian kita nggak berhasil, kita gimana ya rasanya nggak enak, Tuhan, apakah Engkau tidak dengar saya? Kenapa dia tuh baik, kenapa saya tidak baik? Itu saudara kita harus atasi. Supaya hati kita tuh tidak iri ataupun bagaimana ya, kadang-kadang merasa minder, saudara. Tidak. Tuhan mau kita tuh ya ketahui bahwa dia sesungguhnya mengasihi kita masing-masing luar biasa. Masing-masing kita tuh bernilai. Makanya saat ini Tuhan mau menyatakan itu kepada kita masing-masing, sudah. Pribadi lepas pribadi. Not in a group. And each one of you, setiap kita, setiap kalian, is amazing. Saya mau kasih tahu. Kenapa? Karena setiap kalian memiliki roh Allah di dalam diri saudara. Nah, roh Allah itu yang akan memimpin dan akan mendatangkan terobosan-terobosan. Lalu langkahnya gimana sekarang saya mau kata? Jika saudara mendapat kesan, ya, mendapat sesuatu, kadang-kala saudara saya terus terang secara jujur, mendapat perintah untuk pindah ke Bali itu ternyata itu saya doa puasa 21 hari dan sering-sering doa puasa. Saya nggak pernah, istilah saya tidak asumsi sebab saya ke Bali. Saya doa, kemudian dapat kesan. Saya nggak berhenti di situ lagi. Saya doa lagi, Tuhan jangan sampai salah. Dan minta juga hamba Tuhan untuk meneguhkan. Nah, setelah dapat 3 atau 4 orang meneguhkan, saudara. Selain kami sendiri dapat teguhan berkali-kali dari Tuhan, maka kita mulai tindak. Dan kelihatanlah, saudara, tangan Tuhan yang memimpin kita untuk mendapat hal yang kita butuhkan, saudara.
Jadi saya percaya saudara, kita semua saat ini new normal is the new normal to be led by the Spirit of God. Nomor satu, normal gimana kita masing-masing akan dipimpin Tuhan secara pribadi. Normal kedua adalah mukjizat merupakan hal yang normal. Sekarang kita katakan amin, mukjizat, the miracles will be normal for us. Sudah. Sebenarnya gereja menurut saya justru sebelum pandemi itu nggak normal, saudara. Tapi sekarang ini Tuhan mau nyatakan apa sih yang normal semua dalam gereja. Saya baca di Kisah Para Rasul, saudara. Kita baca semua Alkitab, hanya satu tanda. Normal itu ada. Lindungi Tuhan secara supranatural, disembuhkan dari sakit penyakit secara supranatural, dan diberkati secara supranatural. Amin, saudara. Amin. Ya, amin. Bagi kita semua, saya mau sebentar mau doakan supaya ini terjadi di dalam kita semua. Led by the Spirit, miracles and supernatural itu akan terjadi. Dan satu hal lagi, kita akan merasakan hadiratnya senantiasa, saudara. Jadi kehidupan yang benar dan kudus merupakan hal yang normal. Kita nggak bisa kompromi lagi dalam dosa, sebab dosa itu akan menghindari ya Roh Kudus bekerja dalam kita. Dan hari ini Tuhan juga lebih ketat ya, maaf ya saudara. Maksudnya dia tuntut kita hidup lebih, berdoa lebih, ya bersekutu lebih, membaca firman lebih. Satu hal yang mungkin saya mau ajak kita semua adalah mendalamilah firman Tuhan, saudara. Jadi kita tidak cukup, maaf ya, tidak cukup mendengar hamba Tuhan nih khotbah. Bagus, puji Tuhan, saya hamba Tuhan, saya khotbah. Tetapi kita masing-masing sendiri harus mendalami firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang saudara merasa, ini firman benar, jangan diterima begitu saja, saudara. Jangan terima, termasuk apa yang saya sampaikan. Cek dalam firman Tuhan. Cek, benar enggak? Perlu waktu dipikirkan, perlu waktu dipelajari. Saya rasa itu waktunya. Kenapa, saudara? Karena mukjizat pun bisa dilakukan oleh musuh. Ya, Musa pada saat dia membanting tongkat menjadi ular, tongkat itu menjadi ular. Penyihir-penyihir Firaun juga dapat melakukan. Ya kan? Jadi kita melihat kayaknya tuh mukjizat itu serupa, tapi sumbernya berbeda. Nah, ini juga akan menjadi hal yang sulit bagi kita nanti di akhir zaman ini. Membedakan yang mana dari Tuhan, yang membedakan yang mana yang bukan dari Tuhan. Jangan salah, saudara. Kita bisa sama-sama diberkati, tapi sumbernya belum tentu dari sumber yang sama. Ya kan, saudara? Jadi kita ini, saya makanya sangat hati-hati untuk dalam hal ini. Ketiga, saudara, saya mau sampaikan adalah gereja di luar tembok gereja. Sekarang adalah saat new normal, Tuhan melakukan hal yang berbeda. Saya melihat banyak hamba Tuhan sekarang, malahan justru mungkin nggak terlalu terkenal di mimbar, tapi yang biasa-biasa. Saya melihat Sister Deborah ya, mulai menjangkau orang-orang, memberi makan, menjadi saksi. There is church outside the wall. Gereja di luar tembok. Saya tidak suruh saudara lakukan ini. Maksudnya, makanya semuanya itu tetap saudara harus dipimpin Tuhan. Jadi kita melihat penjangkauan Tuhan itu beda. Itu sebenarnya terjadi di Kisah Para Rasul. Itu sering terjadi. Tuhan Yesus selalu menjangkau jiwa-jiwa di luar dari bait Allah, dari rumah Tuhan, rumah rasul-rasul itu setelah berdoa. Kalau kita melihat ya saudara, Paulus setelah berdoa katanya berjalan, kemudian ketemu seorang yang timpang, kemudian minta pertolongan. Dia katakan, perak dan emas aku tidak punya,
Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah berdiri dan orang itu disembuhkan. Ini perak dan emas. Saudara tahu bahwa Petrus itu barusan mengumpuli orang yang memberi persembahan tanah dan emas di bawah kaki rasul sebelumnya, saudara. Tapi tiba-tiba kok dia nggak ada perak dan emas. Ini berarti kebanyakan uang yang dipersembahkan ke rumah Tuhan pada gereja mula-mula itu diberikan lagi kepada yang dibutuhkan, sedangkan Rasul Petrus sendiri tidak ada uang. Waktu ada yang minta-minta, perak dan emas aku tidak punya, tetapi apa yang dia punya lebih dahsyat dari perak dan emas. Apa? Dalam nama Tuhan Yesus, engkau bangkit. Dia bangkit. New era, new normal ini adalah di mana saudara kita akan melihat uang sekalipun penting, tetapi yang lebih penting adalah mengenal Tuhan Yesus. Jika dia bersama saudara, ketahuilah dia akan mencukupi segala kebutuhan kita semua. Keempat saya mau sampaikan, yaitu Tuhan sedang kerjakan new era yang baru di mana saudara new wineskin ya akan dibentuk, anggur baru dalam kantong anggur yang baru. Ya, Tuhan katakan new wine cannot put into the old wineskin. Anggur baru tidak bisa dimasukkan kantong anggur yang lama sebab dia akan pecah, saudara. Nah, pecah berarti urapannya itu kemana-mana, saudara. Tapi new wine, anggur baru harus taruh di kantong anggur yang baru. Artinya apa? Cara Tuhan bekerja sekarang akan berbeda, saudara. Ini kita harus mulai dalam hati dan pikiran kita itu harus berubah. Saya tahu mau ubah sesuatu nggak gampang, saya tahu sekali. Nah, ini kita harus berdoa dan mencari kehendak. What is the new wineskin for you? Yang lama tidak bisa lagi. Kami tidak bisa teruskan pelayanan di gereja yang kami senang sekali, saudara. Di mana kita bisa berkumpul Sabtu, merasakan hadirat Tuhan. Saya rindu itu, saudara. Tapi pada saat Tuhan mau lakukan sesuatu, kayaknya saudara-saudara, mungkin tidak bisa pikir hal seperti itu lagi. Tuhan mau kita menjangkau orang-orang yang berbeda. Jadi di sini saudara ada beberapa 4 hal yang saya mau katakan. Let me just finish it. We live in God's holy presence. Ya. Kita sekarang hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu perlu, saudara, sejak pandemi saya nggak pernah seperti itu. Hampir setiap pagi jam 3, jam 4, jam 3, jam 4 saya berdoa. Berdoanya bukan 15 menit seperti dulu, tapi 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Berdoa. Kedua, ingat, it will be a miracle time. New normal adalah supranatural, supernatural. Bagi saya, karena mungkin bertahun-tahun kami membangun iman kami untuk percaya Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit, dan kami sekeluarga, saudara, 30 tahun tidak pernah ke dokter, saudara. Ini beneran memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab di dalam hati saya bertekad sudah dari mulanya, kalau sakit Tuhan bisa sembuhkan. Dan oleh sebab itu saya mengalami bahkan sakit besar, sakit kecil, saya terus berpegang pada Tuhan is Jehovah Rafa. Jesus is Jehovah Rafa. Kelihatannya mudah, kadang-kadang sakit kepala, saudara. Pengen makan sesuatu untuk menghilangi. Tapi kami tidak ke dokter. Dan karena itu iman kami bangkit. Dan dalam hal itu ada 2 hal saya mau sampaikan. Pertama, kehidupan kita benar, persekutuan kita dengan Tuhan benar. Jangan takut COVID. Kedua, sekalipun saudara mungkin ada gejala COVID kena, percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Ini iman harus dibangkitkan. Amin. Ketiga, jagalah makanan yang sehat. Jadi kita perhatikan hal-hal rohani, kita juga harus perhatikan secara fisik, ya kan?
Tuhan berikan kita harus tidur yang cukup, kita harus tidur yang cukup gitu. Makanan yang harus sehat, kita harus makan yang sehat. Itu juga namanya penguasaan diri. Itu juga merupakan buah dari Roh Kudus. Ya. Jadi kita harus seimbang, balance. Maka saudara akan melihat Tuhan melindungi, saudara tidak perlu takut. Itu penting sekali. We are living in a miracle supernatural provision. Ketiga yaitu selalu dipimpin Roh Kudus, sudah. Seperti saya katakan, rema adalah biji sesawi. Saya yakin kalau saudara mulai datang kepada Tuhan, menyatakan Tuhan, saya mengalami kesulitan. Mungkin apa yang saya dulu keliru, maafkan. Tetapi Tuhan pimpinlah aku untuk mendapat terobosan. Saudara doa jangan sekali, tetapi kalau benar lagi krisis, doa puasa, saudara. Ya. Dan kemudian saudara pasti saya jamin, karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mencari Tuhan harus percaya. Dan Tuhan, He is the rewarder, bahasa Inggris. He is the reward. Dia yang memberkati. Rewarder for those who diligently seek Him. Dengar saudara. Mereka yang sungguh-sungguh cari Tuhan pasti diberkati, saudara. Ini firman Tuhan, ini saya enggak. He is the rewarder for those who diligently. Diligent itu berarti tekun mencari Dia. Amin. Amin, saudara. Ya, jenis supranatural. Aduh, saudara, saya yakinlah kita semua akan mengalami terobosan. Saudara harus tahu kita dalam kerajaan Tuhan beda dengan yang di luar. Tuhan membedakan umatnya dengan bukan umatnya. Umatnya dipelihara seperti biji matanya. Haleluya, amin saudara. Ya luar biasa. Saya mau encourage saudara, yaitu Tuhan itu sangat luar biasa. Memelihara setiap anak-anaknya. 4, church outside the wall. Selalu menjadi saksi di luar gereja, di luar rumah. Selalu siap untuk menyatakan iman kita. Seperti Tuhan Paulus katakan ke Timotius, siap selalu untuk menyatakan imanmu kepada mereka. Ya, jangan takut, saudara. Janganlah takut. Sebab lebih kita berani menyatakan, saya melihat bahwa Tuhan tuh menghargai orang yang seperti itu. Dan itulah merupakan salah satu kunci. Yang kelima, saudara ingat, new era. Anggur baru dicurahkan, dimasuki ke kantong anggur yang baru. You are the new wineskin. Saudara akan menjadi kantong anggur baru yang Tuhan akan pakai luar biasa di akhir-akhir ini. So that is our new normal. Apakah kita harus pakai masker? Pakai, saudara. Kenapa? Saya percaya pun saya pakai supaya saya tetap jaga protokol. Tapi dalam hati saya terdalam saya tahu yang melindungi saya bukan masker maupun sanitizer, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya, saudara, jadi ini hal merupakan penting untuk kita renungkan dan percaya. Satu hal saudara harus percaya. Sekalipun saudara mungkin kena COVID atau apapun gejala, percaya Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Amin.